Bab 816. Arai Rahasia. Eric Kin mengangguk, melihat sekilas sketsa ini dan menyimpannya. Haha, orang biasa bilang sekte Wendao adalah sekte dewa, semua biarawannya sangat tentram, tidak ada perilaku buruk, semuanya palsu. Sander Song tertawa kencang, ekspresinya terlihat gila dan pahit. Terima kasih Tuan. Eric Kin keluar dari kamar, ekspresi wanita tua terlihat rumit, dia menyerahkan pecahan pedang kuno kepada Eric Kin. Jaga diri baik-baik, Bi. Eric Kin memberi hormat dan keluar dari halaman, hatinya juga cukup tidak berdaya. Bagaimana? James Wu dan Serena Gu berjalan kemari. Sudah dapat. Eric Kin melempar pecahan pedang kuno kepada James Wu. Ini kamu yang dapatkan, kamu beri padaku begitu saja. Ekspresi James Wu terlihat rumit. Awalnya dia mengira Eric Kin akan menyimpannya, tak terduga Eric Kin tidak ragu sama sekali. Jika bukan karena kamu menemukannya di pasar barang antik kuno, aku juga tidak setertarik itu, kata Eric Kin dengan tidak peduli. Ada beberapa perkataan tidak dia ucapkan, dibanding pecahan pedang kuno ini, dia lebih peduli terhadap hal yang dikatakan Sander Song. Terhadap perkataan Sander Song, Eric Kin tidak mempercayai sepenuhnya. Dunia pertapa abadi memang penuh tipuan, dia juga tidak pernah percaya sekte Wendao benar-benar adalah orang baik. Dan penjahat besar di gunung belakang itu seharusnya asli, mungkin saat dirinya pergi ke sekte Wendao, boleh melihat-lihat ke sana, siapa tahu bisa mengetahui lebih banyak hal. Eric Kin berkata dengan semakin santai, James Wu semakin tidak enak. Dia mengeluarkan cahaya ke pecahan pedang kuno ini, dalam seketika karat di tubuh pedang ini menghilang semua dan menunjukkan cahaya tajam pedang kuno ini. Ternyata benar adalah pecahan dari pedang itu, aku bisa kembali berlatih pedang kuno lagi. James Wu menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Bagi orang lain, pecahan ini bisa dibilang tidak berharga, tetapi sangat penting baginya. Eric Kin, sejujurnya, benda ini sangat berguna bagiku. James Wu menyimpan pecahan ini, lalu memberikan sebuah giok bundar pada Eric Kin dengan tulus. Di dalamnya adalah sebuah teknik pedang yang sangat jarang, aku juga mendapatkannya dengan sangat tidak mudah. Anggap saja sedikit bayaran, aku James Wu tidak akan mengambil keuntungan dengan gratis. Eric Kin mengambil giok bundar dan melihat sekilas James Wu dengan sedikit terkejut. Bahkan jika James Wu tidak memberikan dirinya bayaran apapun, dia juga tidak bermasalah. Bagaimanapun dia turun tangan karena penasaran, juga tidak mengeluarkan pengorbanan apapun. Tetapi dilihat sekarang, meskipun James Wu ini orangnya lancang, tetapi dia membedakan kebaikan dan dendam dengan jelas, dibanding Jason Dong dan Gary Han, sama sekali bukan satu tingkatan. Sebelumnya dirinya agak merendahkannya. Ayo pergi. James Wu juga sudah mendapatkan pecahan pedang kuno dan sangat puas. Setelah menemukan sebuah lahan kosong, Serena Gu mengeluarkan kapal terbang. Mereka bertiga sangat cepat meninggalkan Aurora Island. Ada yang mengikuti kita di belakang. Baru meninggalkan area Aurora Island, Eric Kin seperti merasakan sesuatu dan mendadak berkata, "Kelompok orang yang waktu itu bukan?" Tanya James Wu dengan mengerutkan dahi. Sepertinya iya, orang-orang itu belum pergi. Eric Kin tertawa dingin. Kelompok Half Chow ini benar-benar cukup gigih, mereka terus menunggu sampai sekarang. Kamu takut melibatkan kami? James Wu berkata sambil mendengus pelan, sampah-sampah itu tidak ada apa-apanya, kamu duduk di sini, datang satu, aku bunuh satu. Dia sambil berkata, sambil melihat Serena Gu diam-diam dengan penglihatan samping, seperti ingin mendapat pujian darinya. Ingin kabur juga sudah terlambat. Eric Kin menggeleng-geleng kepala, tadi dia menyebarkan kerohanian dan menemukan di sekeliling muncul gelombang Reiki, sangat jelas mereka tanpa disadari sudah masuk ke dalam formasi. Eric Kin memperhitungkan, dengan kemampuan dirinya sekarang,
bahkan jika orang-orang itu menyerang bersama, juga tidak akan ada masalah besar. Maka dia juga tidak pergi, agar dua orang ini tidak semakin bahaya. Kapal terbang terus terbang ke depan, di sekeliling mulai muncul kabut dan menghalang penglihatan, bahkan semakin tebal. Mereka ada di depan. Erikin mendadak mendongak dan berkata, "Penjahat mana yang membuat masalah, keluar kalian." James Wu mengeluarkan pedang emas dan berteriak kencang. Dia sangat berani, langsung terbang keluar kapal terbang dan menunjuk sekeliling dengan pedang. "Hehe, tak terduga ada yang keluar mencari mati, kalau begitu bunuh kamu dulu." Di tengah udara, terdengar sebuah suara tertawa dingin, sebuah bayangan mendadak berjalan keluar dari sana. Dia baru muncul dan langsung mengeluarkan sebuah aura yang kuat, menembus ruang sambil berdesing dan terbang ke pesawat terbang. "Bunuh!" James Wu berteriak kencang, pedang emasnya terang dan mengeluarkan sebuah energi pedang. Dua buah cahaya meledak dengan kencang, gelombang energi bergolak. James Wu digetar sampai terus mundur, ekspresinya sedikit berubah. Orang itu perlahan-lahan menunjukkan tubuhnya, ternyata adalah Hafchao. Kemudian di sekeliling muncul bayangan manusia lagi, Gary Han, Biksu Kuil Hansui, dan ketua sekte muda sekte Huo Fen muncul berturut-turut, di belakang juga diikuti banyak anak buah. "Gila, kamu sebenarnya menyinggung berapa banyak pejuang kebanggaan." Merasakan aura kuat yang dikeluarkan oleh orang-orang ini, dahi James Wu sedikit berkeringat, dia melihat ke Erikin dengan terbisu. Dia tidak menduga, orang yang mengepung Erikin ada begitu banyak. Dan jika membandingkan kemampuan mereka, benar-benar berbeda selangit dibanding orang tua yang dia bunuh sebelumnya. "Erikin, kita bertemu lagi." Di udara bagian atas, Hafchao melihat Erikin dan tertawa dingin. "Kalian menunggu aku begitu lama, benar-benar sudah bersusah payah," balas Erikin sambil tertawa dingin. "Siapa orang ini?" kata biksu sambil menunjuk James Wu. "Hanya sebuah sampah saja." Gary Han berkata sambil tertawa dingin, "Namanya James Wu, pernah terpilih menjadi peringkat 3 Liga Champions periode sebelumnya, tetapi sangat cepat langsung dikalahkan dan keluar dari daftar. Aku juga tidak menduga, dia bisa bersama dengan Erikin." Wajah James Wu menjadi merah, dalam seketika dia merasa sedikit marah, tak terduga dirinya diremehkan. "Aku sangat penasaran, kalian membunuhku dengan begitu terang-terangan, tidak takut sekte Wen Dao?" membalas. Saat ini Erikin berkata, "Sekte Wen Dao sih sudah berperintah, sebelum festival Tianjiao, kekuatan apapun tidak boleh menyerang dirinya." "Haha, Erikin, kamu lihat sekeliling dengan baik." Hafchao berkata sambil tertawa kencang, "Demi membunuhmu, aku sudah membuat arai rahasia, bahkan jika sekte Wen Dao mencari tahu setelah kejadian, juga tidak bisa mengetahui siapa yang melakukannya. Jika bukan karena begitu, aku bagaimana berani bekerja sama dengan kultus iblis? Kalian juga ingin membunuh kami?" James Wu berteriak marah, "Membunuh orang keluargaku, kamu berkhianat." "Haha, kalian terlalu sial, demi berjaga-jaga, hanya bisa bunuh semua," kata Hafchao. "Wanita itu lumayan, ingat jangan langsung dibunuh, simpan untukku." Biksu menjilat bibir dan berkata dengan mesum. Ekspresi James Wu berubah dalam sekejap, dia melindungi Serena Gu di belakang. "Sepertinya aku melibatkan kalian." Erikin menoleh, melihat ke James Wu dan Serena Gu, lalu berkata dengan merasa bersalah, "Jangan bicarakan yang tidak berguna, pikir harus bagaimana," kata James Wu dengan mengerutkan dahi. "Mereka datang membunuhku, aku terbang ke arah timur untuk memancing mereka, kalian ke arah barat, bagaimana?" kata Erikin. "Baik, tunggu aku selesai membunuh lawan, baru pergi membantumu," kata James Wu sambil mengangguk. Meskipun dia tidak senang dengan Erikin, tetapi sekarang keadaannya darurat, dia juga hanya bisa bekerja sama dengan Erikin.
Kak Erikin, kamu jaga diri baik-baik, kata Serina Gu dengan khawatir. Jika mereka berpisah, orang yang mengejar Erikin pasti lebih banyak, sedangkan Erikin meridiannya putus semua. Tenang saja. Erikin menepuk-nepuk bahu mereka berdua dan diam-diam memasukkan 2 buah energi pedang. Kemudian, Erikin mendadak terbang. Dia berubah menjadi seekor angsa dan terbang ke arah timur. Putra Suci Han, kamu pergi bunuh 2 orang ini, kami pergi membunuh Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.